Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah taala anfiq ya ibnu adam yunfaq alaik muttafaqun alaih. Di hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan, riwayat dari Abu Hurairah juga menyampaikan firman Allah. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, anfiq ya ibnu adam, berinfaklah wahai anak Adam, yunfaq alaika, maka nanti engkau akan dikasih oleh Allah, akan dibalas, diberi oleh Allah. Niki masih senada dengan hadis yang pertama, bahwa apa yang kita infakkan tidak akan sia-sia, tapi pasti ada gantinya. Cuman konon katanya infak yang tidak diganti itu infak untuk pembangunan. Ora ganti deh. Wong bangun rumah kita menginfakkan harta kita untuk membangun rumah kita itu yang katanya tidak ada gantinya. Kalau untuk makan, untuk minum itu ada gantinya. Kalau untuk bangun rumah itu tidak ada. Entah kalau itu yang untuk bangun rumahnya Allah mungkin ada kemungkinan ada gantinya itu, karena itu untuk orang banyak. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri yang membangun rumah itu kok banyak teks yang mengatakan tidak ada gantinya. Ini wallahu alam. Wallahu alam. Memang ada seperti itu. Artinya memang tidak suka Rasulullah untuk kita memegahkan sebuah bangunan, tidak suka Rasulullah. Sehingga dulu dalam pembangunan masjid itu pernah ketika masjidnya agak tinggi mau ditinggikan, Rasulullah menolak. Minta agar sebagaimana bangunan yang dibangun Nabi Musa jangan terlalu tinggi. Ka'arishi Musa, seperti panggung yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini kisah prakteknya jarang dilakukan. Kenapa? Karena memang asratus saah, tanda-tanda kiamat itu besok ada orang berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Sehingga karena kiamat pas terjadi, tentunya tanda-tanda kiamat juga tidak akan pernah bisa terhindar. Bangunan juga tetap dengan sendirinya itu, baik kita berusaha untuk menghindar ataupun tidak, dengan sendirinya itu akan semakin banyak yang membuat bangunan-bangunan mewah-mewah. Orang yang membangun pada saat ini mungkin dianggap sebagai bangunan yang mewah, ke depan itu sudah ada bangunan yang lebih mewah daripada bangunan yang kita bangun. Semakin ke depan itu akan semakin banyak bangunan tinggi, akan semakin banyak kemewahan, akan semakin terjadi. Sehingga nak ndelok niki berarti semakin ke depan itu kemakmuran akan semakin terbuka. Wong itu tanda-tanda kiamat, semakin cedhak kiamat berarti kemakmuran akan semakin kemakmuran secara ekonomi akan semakin meningkat. Iki merupakan hal yang pasti, sehingga tidak perlu khawatir besok anak cucu kita akan makan apa, tidak perlu khawatir. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu islamu khairun. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, menceritakan ada seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun. Aktivitas keislaman apa yang baik itu wahai Rasulullah? Yang paling baik itu aktivitas keislaman apa? Kata Rasulullah, qala tud'imut ta'am, kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan makan kepada orang. Wa taqra'us salam, dan membacakan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, asal itu sama-sama muslim. Kalau menggunakan redaksi salam yang assalamualaikum itu tentunya kita boleh memulai kepada orang-orang yang Islam. Kalau orang yang beda agama kita tidak menggunakan itu, karena itu hanya khusus kepada orang, penghormatan hanya pada orang Islam. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fa yuhsanha. Kemudian bagi orang yang mendapatkan salam itu dianjurkan untuk menambahi ketika menjawab salamnya. Kualitasnya lebih baik daripada kualitas salam yang diberikan kepada orang yang memberi salam. Ketika orang yang salam assalamualaikum, maka yang membalas assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, dikasih warahmatullah. Kalau yang salam assalamualaikum warahmatullah, kita tambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu seterusnya. Karena apa? Karena ada satu ayat yang menjelaskan wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fayu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah dalam firman Allah, jika ada orang memberikan penghormatan kepadamu, maka balaslah penghormatannya dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal setimpal, sepadan dengan penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Lah penghormatan orang Islam itu dengan menggunakan salam. Ketika ada orang assalamualaikum kepada kita, jawabannya kita jangan hanya waalaikumsalam, itu baru setimpal. Kalau ada kemungkinan kita menjawab lebih, maka jawablah lebih, waalaikumsalam warahmatullah.
Kalau assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita dapat mengamalkan firman Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah penghormatan tersebut dengan lebih baik. Atau paling tidak urut dua, paling tidak sepadan lah, sepadan. Ini jadi teng agama Islam itu, aktivitas keislaman yang sangat dipuji oleh Rasulullah dianggap sebagai bagian daripada aktivitas yang lebih baik, yang paling baik lah, termasuk kategori terbaik. Itu adalah memberi makan. Tentunya kita memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di era di mana makan sudah tidak begitu dibutuhkan, tentunya kita mencari alternatif yang lain. Sehingga ini tentunya tepat ketika dipraktekkan di masyarakat yang memang kebutuhan makan masih kurang. Dalam bersedekah kita memprioritaskan makanan, tapi di daerah-daerah yang makanan sudah melimpah, prioritas kita dapat berubah. Substansi daripada hadis ini tentunya kebutuhan. Semakin dibutuhkan, maka akan semakin baik. Kepada orang yang lebih membutuhkan juga akan lebih baik. Sama-sama kita melihat ada orang yang membutuhkan sedekah, itu kita prioritasnya adalah prioritas orang yang paling membutuhkan. Baru yang kebutuhannya ada kebutuhan tapi tidak begitu mendesak. Yang lebih mendesak itu yang lebih kita prioritaskan. Ini yang penting. Oleh karena itu dalam satu hadis dulu ada seorang sahabat, kalau tidak terus Sa'ad bin Ubadah. Itu sempat bertanya sama Rasulullah. Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Ubadah, saya lupa ini. Bertanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibu saya itu meninggal dan beliau saya yakin ketika beliau ada kesempatan untuk bersedekah tentu akan siap untuk melakukan sedekah. Tapi keburu meninggal sebelum sempat bersedekah. Apabila saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah bakal sampai kepada ibu saya pahalanya?" Kata Rasulullah, dia tanya lagi, sedekah yang paling bagus untuk ibu saya apa ya Rasulullah? Alma, air. Akhirnya saat ini dia menggali sebuah sumur, dan ketika sumur jadi dia bilang, "Hadza li ummi Sa'din." Sumur ini saya sedekahkan atas nama Ummu Sa'din, ibu saya. Yang manfaatnya monggo untuk orang banyak. Jadi tempo dulu sedekah menggunakan air, tapi saya kira semuanya itu di bisnis ke kabeh. Wong duwe sumberan itu akhirnya dia jual. Kalau tempo dulu ndak, itu kesempatan untuk menjadi sedekah yang abadi, termasuk sedekah jariyah. Banyu niku. Saya kira umpamanya ada kayak sedekah jariyah tidak memiliki sumber, ya paling orang bayar ke PDAM masjid, bayar ke PDAM fasilitas-fasilitas umum, itu juga bagian daripada sedekah menggunakan air tentunya. Ini sangat penting karena pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa salah satu bagian yang terbaik dalam sedekah adalah air. Tentunya di masyarakat yang memang kebutuhan air itu sangat mendesak. Sama dengan ini. Kalau kebutuhannya bukan air, ya jangan kita kasih air. Dia sudah punya air banyak, masa kita kasih air. Sama kebutuhannya dia itu minyak goreng atau telur, masa kita kasih beras, dia sudah punya beras banyak, ya tidak kita kasih beras. Kita kasih yang lebih membutuhkan.